mantan wakil presiden kita, Pak Jusuf Kalla, dia benar-benar lagi cerewet. Tonan gak habis pikir kenapa Pak Jusuf Kalla akhir-akhir ini jadi sangat cerewet? Ada masalah apa di balik semua ini? Jadi, sesudah mempersoalkan bisnis etnis Tionghoa, terus soal Pak Jokowi yang ikut cawe-cawe urusan pemilihan presiden, terus soal pembangunan jalan di era Pak Jokowi, sekarang Pak Jusuf Kalla mempersoalkan utang pemerintah. Lagi-lagi, Pak Jusuf Kalla bikin pernyataan yang bombastis dan nakut-nakutin. Katanya, setiap tahun, pemerintah harus membayar sampai 1.000 triliun rupiah buat bayar utang. Pernyataan Pak Jusuf Kalla soal beban pemerintah harus membayar utang sampai 1.000 triliun setiap tahun disampaikan waktu ada acara perayaan hari ulang tahun ke-21 dari Partai Keadilan Sejahtera di Istora Senayan, hari Sabtu lalu. Waktu itu, tokoh-tokoh oposisi dan koalisi Anies Baswedan memang sedang berkumpul. Selain Pak Jusuf Kalla, Anies Baswedan dan Agus Yudhoyono dari Partai Demokrat juga pidato di acara tersebut. Soal pidato Pak Jusuf Kalla, pernyataan dia sebetulnya memunculkan dua pertanyaan. Yang pertama, apakah data Pak Jusuf Kalla akurat? Yang kedua, apakah utang pemerintah memang sudah mengkhawatirkan? Soal pertanyaan yang pertama, kita bisa jawab pernyataan Pak Jusuf Kalla lewat data-data pemerintah. Dari yang Tonan baca di media online Kompas, menurut data APBN kita, di sepanjang tahun 2022 pemerintah hanya membayar utang sebesar 467,5 triliun saja. Angka ini jauh di bawah 1.000 triliun. Perinciannya seperti ini. Pembayaran buat bunga utang sebesar 386,3 triliun. Cicilan pokok utang sebesar 79,3 triliun. Terus, cicilan pokok utang dalam negeri sebesar 1,9 triliun. Jadi, totalnya 467,5 triliun. Angka ini jauh di bawah angka 1.000 triliun yang disebutkan oleh Pak Jusuf Kalla. Jadi, soal pertanyaan pertama kita, sudah jelas kalau pernyataan Pak Jusuf Kalla salah. Mungkin, bisa dibilang Pak Jusuf Kalla sudah menyebar hoaks soal pembayaran utang yang mencapai 1.000 triliun itu. Untuk pertanyaan yang kedua, apakah utang pemerintah memang sudah mengkhawatirkan? Kita bisa jawab lewat data-data juga. Menurut data pemerintah per tanggal 31 Maret tahun 2023,
Total utang pemerintah mencapai 7.879 triliun. Angka ini sangat besar. Jumlah sekitar 7.000 triliun ini memang sangat besar. Tapi, kita harus melihatnya secara relatif. Kita harus bandingkan sama besarnya ekonomi Indonesia. Kalau dibandingkan dengan produk domestik bruto Indonesia, dibandingkan sama besarnya ekonomi Indonesia, jumlah utang pemerintah ternyata hanya 39,17% dari total PDB atau produk domestik bruto. Angka rasio utang sebesar 39,17% ini relatif masih aman buat suatu negara. Kalau kalian gak percaya, Tonan mau kasih data perbandingan sama negara-negara lain. Amerika Serikat, negara superpower itu, rasio utang pemerintahnya sekitar 125% dari angka GDP. Di Jepang, negara yang juga maju, rasio utang pemerintahnya sekitar 260% dari angka GDP. Di Cina, raksasa ekonomi lainnya, rasio utang pemerintahnya memang lebih baik dari Indonesia, yaitu sekitar 20% dari angka GDP. Kalau di India, negara raksasa lainnya, rasio utang pemerintahnya mencapai sekitar 80% dari GDP. Jadi, kalau melihat perbandingan-perbandingan itu, jelas utang pemerintah Indonesia masih aman dan tidak membahayakan ekonomi kita ke depannya. Oke, sampai di sini, sudah jelaskan. Angka yang disampaikan Pak Jusuf Kalla sepertinya memang benar-benar ngawur. Kita gak usah percaya omongan Pak Jusuf Kalla yang akhir-akhir ini memang lagi cerewet. Ekonomi Indonesia sedang baik-baik saja. Bahkan, yang Tonan baca, ekonomi Indonesia sedang sangat bagus. Menurut Menteri Keuangan kita, Ibu Sri Mulyani, anggaran belanja pemerintah di bulan April lalu sudah surplus sampai 234 triliun. Jadi, boleh dikata, sekarang ini pemerintah kita sedang banyak duit. Bisa jadi, karena sedang banyak duit, sebagian bakal dipakai buat bayar utang supaya rasio utang terhadap PDB bisa dibuat jadi lebih kecil lagi. Oke, itu saja pembahasan Tonan kali ini. Apa pendapat kalian soal pernyataan Pak Jusuf Kalla soal utang pemerintah ini? Silakan tulis di kolom komentar. Oke, bye.